Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 2011 B0011, program studi S1 Keperawatan IIK Strada Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait prosedur tindakan transfusi darah. Nah, sebelumnya, apa sih transfusi darah itu? Transfusi darah adalah suatu pemberian darah lengkap atau komponen darah seperti plasma, sel darah merah, atau trombosit melalui jalur IV atau intravena. Nah, adapun tujuan dari transfusi darah adalah 1. Memenuhi kebutuhan klien terhadap darah sesuai dengan program pengobatan. Yang kedua yaitu transfusi darah untuk menangani pasien anemia berat. Yang ketiga, untuk meningkatkan volume sirkulasi darah setelah pembedahan, trauma, atau perdarahan. Dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan untuk mempertahankan kadar hemoglobin pada klien yang menderita anemia berat. Nah, untuk indikasi dari pemberian transfusi darah adalah yang pertama, HB kurang dari 8 gram per desiliter, yang kedua yaitu preoperasi. Dalam pemberian darah harus memperhatikan kondisi pasien, kemudian kecocokan darah melalui nama pasien, label darah, golongan darah, dan periksa warna darah atau terjadi gumpalan atau tidaknya, homogenitas atau bercampur atau tidak. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi transfusi darah adalah yang pertama, golongan dan tipe darah. Golongan darah A, B, O, dan AB yang hanya bisa menjadi pendonor dan sekaligus sebagai resipien adalah orang yang memiliki golongan darah O karena tidak antigen dari 3 golongan. Yang kedua, reaksi transfusi. Reaksi transfusi adalah respons sistemik atau terhadap ketidakcocokan darah donor dengan darah resipien. Reaksi ini disebabkan ketidakcocokan sel darah merah. Transfusi darah juga dapat menyebabkan penularan penyakit. Yang selanjutnya yaitu terkait syarat donor. Yang pertama ada keadaan baik, selanjutnya usia 17 sampai dengan 65 tahun, BB 50 kg atau lebih, tidak demam, nadi normal, tekanan darah terendah yaitu 90/50 mmHg, tekanan darah tertinggi yaitu 180/100 mmHg, dan juga tidak hamil. Untuk selanjutnya kita ke tahap transfusi darah. Yang pertama yaitu kita persiapkan alat. Ada kateter besar dengan ukuran 18G atau 19G, cairan IV, salin normal atau NaCl 0,9%, set infus darah dengan filter, produk darah yang tepat, sarung tangan sekali pakai, kapas alkohol, plester, manset tekanan darah, stetoskop, termometer, format persetujuan pemberian transfusi yang ditandatangani. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan transfusi darah. Yang pertama, jelaskan prosedur dan tujuan tindakan pada pasien. Yang kedua, ikuti protokol instansi dalam mendapatkan produk dari bank darah dan cocokkan dengan identitas pasien. Yang ketiga, lakukan pengkajian pernah menerima transfusi darah atau belum. Yang keempat yaitu ukur tanda-tanda vital pasien. Yang kelima, cuci tangan dan gunakan handscoon. Yang keenam, pasang selang infus yang memiliki kateter berukuran besar. Yang ketujuh, gantungkan botol larutan NS 0,9% untuk diberikan setelah pemberian infus darah selesai. Yang kedelapan, berikan NS 0,9% dan mulai berikan transfusi darah secara perlahan dengan kecepatan 2 ml per menit untuk 15 menit pertama dan tetaplah bersama klien. Yang kesembilan, monitor tanda-tanda vital setiap 5 menit pertama selama 15 menit pertama transfusi darah. Selanjutnya, ukur setiap jam. Yang ke-10, pertahankan kecepatan infus yang diprogramkan menggunakan pompa infus. Yang ke-11, minta klien untuk melaporkan apabila ada rasa menggigil, sakit kepala, gatal-gatal, dan ruam dengan segera. Yang ke-12, kemudian setelah selesai lepas dan buang handscoon. Dan yang terakhir yaitu cuci tangan dan dokumentasikan. Baik, itu tadi video terkait penjelasan prosedur tindakan transfusi darah dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.